Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali ya. Sebelumnya saya doakan semoga kita semua selalu diberi kesehatan, selalu diberi kemudahan dalam segala urusan kita masing-masing ya. Selamat beristirahat kepada para teman-teman yang seharian sudah melakukan aktivitas, melakukan rutinitas ya. Terima kasih kepada para teman-teman yang sudah mensupport, sudah mendukung channel ini ya. Dan saya mohon dukungan dan supportnya untuk perkembangan channel ini ya. Dan mudah-mudahan materi-materi yang saya share bisa bermanfaat bagi orang banyak, khususnya bagi para teman-teman yang ingin belajar trading dan para teman-teman trader pemula ya. Pada video sebelumnya saya menjelaskan berkenaan dengan dari mana dan bagaimana cara kita menganalisa ya, cara kita memulai suatu perdagangan, suatu trading ya, khususnya di binary option ya. Nah, untuk video kali ini di part yang kedua ini saya akan menjelaskan ya, saya akan mempersempit ruang materi ya, yaitu bagaimana dan dari mana kita itu memulainya ya, tapi hanya fokus kepada OP buy ya, OP buy. Jadi saya tidak akan OP sell ya, tapi nanti ketika ada momen saya hanya akan menjelaskan ini bahwa ini adalah OP sell gitu. Tapi untuk materi kali ini saya hanya fokus dan akan OP buy ya, untuk mempersempit dan mempermudah ruang materi ya. Jadi ketika kita fokus kepada satu materi, insya Allah teman-teman semua bisa memahami ya, khususnya saya juga. Kita memulai ya, dan saya anggap teman-teman sudah mahir, sudah mengerti ya berkenaan dengan pembacaan pola candle ya, yaitu saya ulangi lagi ya, untuk candle hijau sumbu panjang atas informasinya ke atas, sumbu panjang bawah informasinya ke bawah, candle merah sumbu panjang atas pendek bawah informasinya ke bawah, candle merah sumbu panjang bawah pendek atas informasinya ke atas, dan candle hijau itu mengikuti sumbu terpanjangnya dan candle merah mengikuti sumbu terpendeknya ya. Dan untuk candle informasi, pastikan candle yang mempunyai body dan sumbu yang tidak sama panjang ya. Secara ukuran body kita bisa membedakan ya, bahwa body itu kuat dan tidak. Secara sumbu kita bisa membaca panjang pendeknya ya. Nah, untuk body sendiri itu mengartikan bahwa sebuah kekuatan ya untuk body, dan untuk sumbu itu sebuah permintaan atau sebuah penawaran yang pernah ditawar oleh buyer ataupun seller ya. Untuk kali ini kita fokus, benar-benar fokus kepada bagaimana open buy ya. Yang pertama yang kita lihat adalah tren ya. Tren sedang menuju kenaikan daripada tren penurunan. Di sini ada pembalikan tren ya. Nah, ini adalah tren menuju mencoba untuk kenaikan ya. Selalu saya ingatkan bahwa yang pertama ketika kita buka market untuk menganalisa, yaitu kita melihat sebuah tren yang terlahir. Sebab tren itu menandakan bahwa buyer ataupun seller itu pada periode atau waktu itu menguasai jalannya harga ya. Poin yang kedua, kita harus memahami di mana support dan di mana resisten, baik itu global ataupun resisten terdekatnya, ataupun resisten jangka pendeknya ya. Saya sudah jelaskan setiap pertemuan candle, setiap pertemuan kedua candle antara buyer dan seller itu adalah sebuah support dan resisten ya. Kalau dimulai dari buyer dulu, nomor 2 merah ataupun seller, berarti itu resisten. Kalau dimulai daripada candle hijau dulu, itu dimulai daripada candle hijau, nomor 2 adalah candle merah, itu resisten. Kalau dimulai daripada candle merah, nomor 2 candle hijau adalah sebuah support, dimana walaupun jangka pendek, tapi di dalam harga ke depan itu akan mempengaruhi perlawanannya daripada buyer ataupun seller ya.
Yang ketiga adalah informasi-informasi yang sudah saya jelaskan tadi, informasi daripada candle yang terlahir ya. Oke teman-teman ya, kita mulai mengamati, menganalisa apa ada momen untuk buyer ya. Oke, ketika kita sudah melihat sebuah tren yaitu kenaikan, berarti kita fokusnya adalah open buy ya. Dengan dukungan apa? Dukungan sebuah support. Support perintahnya adalah kenaikan ya. Terus nomor 2, informasi-informasi yang terlahir daripada candle itu sendiri. Seperti candle ini ya, menginformasikan ke atas. Ini juga ketika dia menginformasikan ke atas, maka saya akan open posisi buy jikalau tidak terlalu dekat dengan resistennya. Ya, paham ya? Terus pastikan ketika kita open buy, pastikan kita menemukan sebuah candle konfirmasi yaitu kekuatan buyer ya. Jangan kita open buy di saat buyer itu lemah ya. Candle yang dihasilkan oleh buyer itu lemah ya, ataupun candle bimbang tetapi warnanya hijau ya. Jangan sampai seperti itu, sama aja kita bunuh diri ya. Paham ya? Nah, di sini ada support, di sini ada support. Support ini di sini membentuk support, support ini tidak bisa menembus support ini tidak bisa menembus ini. Artinya ini adalah sebuah momen di mana kemungkinan buyer akan menguasai harga lagi. Kita tunggu candle ini. Di sini lahir support ya. Tapi ini bukti bahwa buyer itu mengalami penolakan ya. Harga itu mengalami penolakan dari dia mencoba untuk naik tapi ditolak oleh buyer. Dan ketika kita tarik di belakang ternyata itu berada di area resisten ya. Berada di area resisten. Nih, ini resisten. Ini pun resisten. Nih, ya. Paham ya? Jadi ketika ada sebuah penolakan harga, pastinya di belakangnya itu ada benteng-benteng yang menghalangi dia untuk naik ya, ataupun turun. Tapi kali ini saya akan membahas open posisi buy ya. Secara dukungan tren lagi mencoba untuk kenaikan. Walaupun di sini ada penurunan sebentar, tapi buyer kelihatannya masih mempunyai kekuatan ya untuk naik. Dilihat dari informasi-informasi candlenya yang secara informasi dia kenaikan, dan dilihat daripada informasi seller yang terlahir adalah kenaikan juga. Dan di sini adalah support, sini adalah support, sini adalah support ya. Tapi apakah support ini berhasil ditembus oleh candle selanjutnya? Oke, untuk open posisi buy pastinya kita harus bisa ya melihat candle seller itu terlahir dia itu lemah atau kekuatan seller ya. Dia lemah atau kekuatan seller, dan resisten itu kuat atau tidak ya. Seperti ini ya, ini sebuah resisten tapi ini informasinya ke bawah. Ini candle bimbang ya, candle perlemahan daripada buyer walaupun dia mempunyai body buyer ya, sebuah wujud harga buyer, tetapi secara sumbu dia sama, artinya bahwa buyer itu lemah. Nah, ini informasinya ke atas. Apakah resisten ini bisa ditembus oleh candle selanjutnya, atau di sini akan ada penolakan lagi dan dia turun? Oke ya, yang hadir adalah candle, ciri-ciri candle penolakan ya, candle penolakan harga, bahwa candle doji itu sifatnya dia ada dua, kalau nggak naik ya dia turun. Dia akan mengikuti konfirmasi candle setelahnya ya. Nah, ketika konfirmasi ini menjadi candle seller, berarti kekuatan seller itu besar. Dengan adanya sebuah resisten tidak bisa ditembus oleh resisten sebelah sini ataupun candle sebelah sini ya. Dan di sini dia menuju ke bawah, candle mencoba melahirkan candle merah, tetapi di area support dia ditolak oleh buyer ya. Dia mencoba untuk
turun ke bawah tapi ditolak oleh buyer. Ya, bukti bahwa harga buyer itu memang dari lahirnya support dan trennya dia masih mempunyai kekuatan ya, dengan adanya rejection sumbu-sumbu seperti ini. Ya, sumbu yang terlahir di area support menandakan bahwa buyer itu ada kekuatan walaupun wujudnya dia adalah seller ya. Oke. Kita lihat di time frame 5 menitnya ya. Kita lihat di time frame 5 menitnya dan dia membentuk sebuah area sideways ya, area sideways. Jadi hati-hati ketika kita open posisi di area sideways. Ketika menemukan sebuah trend sideways ya, kita hati-hati sebab harganya akan di situ-situ saja. Tapi ini di time frame yang besar ya, bukan 1 menitan ya. Kita kan open posisi kan di 2 sampai 3 menit ya, paling lama itu 5 menit lah. Kalau untuk 1 menit saya tidak merekomendasikan ya, sebab resikonya itu sangat-sangat tinggi kalau untuk 1 menit. Kalau open posisi 1 menit itu 50% loss, 50% profit ya. Oke, kita analisa di 1 menitnya. Apakah support ini berhasil ditembus? Tapi tetap ya, kita akan fokus untuk open buy karena materi kali ini membahas tentang open buy. Yang pertama, ketika kita ingin open posisi buy, yaitu adanya perintah daripada support yang terlahir ya, karena support itu sifatnya memerintahkan kenaikan. Terus yang kedua, kita harus mengetahui di mana letak-letak resistennya untuk tujuan candle itu akan berhenti ya. Setidaknya estimasi waktu itu bisa kita tentukan di situ. Terus poin yang ketiga, lahir dengan candle kekuatan buyer ya, bukan perlemahan buyer. Lahir kekuatan buyer, bukan perlemahan buyer ya. Oke. Oke, nanti saya jelaskan. Kita open posisi di sini. Saya akan jelaskan kenapa saya open posisi di situ. Bentar ya, saya mau ngerokok dulu. Maaf yang teman-teman yang tidak merokok ya. Maaf teman-teman yang tidak merokok, tapi saya mohon izin merokok dulu ya. Oke ya, kepada teman-teman, mohon support dan dukungannya ya untuk perkembangan channel ini. Saya ikhlas. Ini murni, tidak ada namanya ditutup-tutupin ya tentang materi-materi yang sudah saya kuasai ya. Saya tidak menutup-nutupin ilmu sedikit pun ya tentang trading. Jadi apa yang saya bagikan itu murni gaya trading saya ya, gaya analisa saya. Sebab saya memang tulus, ikhlas saya membagikan sedikit ilmu yang sudah saya miliki untuk para teman-teman khususnya pemula ya. Bagi siapapun yang menemukan video ini, silahkan share video-video yang saya sudah upload kepada para teman-teman yang memerlukan ya. Artinya tular menular ilmu. Dan mohon dukungan dan supportnya supaya channel ini bisa berkembang, bisa berguna, bisa bermanfaat bagi orang banyak khususnya pemula ya. Karena saya yakin suatu saat dalam pencarian ilmu trading kita akan menemukan benar-benar gaya yang kita sukai atau yang gaya yang memang menurut diri kita sendiri ya. Oke, saya akan jelaskan kenapa saya di situ open posisi buy ya. Yang seperti saya sudah bilang bahwa materi kali ini membahas tentang open posisi buy. Bagaimana, dari mana kita mengawalinya kan? Oke. Kalau dilihat market ini sideways ya. Market ini sideways, tapi sideways-nya membuat sebuah tren ya. Tren jangka menengah lah ya, bukan jangka panjang ataupun jangka pendek, tapi jangka menengah. Ini bahasa saya jangka menengah ya. Jadi trennya kayak gini, bolak-balik ya, mantul memantul, tren sideways ya.
saya melihat ketika di sini tadi kita buka market kan udah berada di sini kan, dia menuju penurunan. Nah, ketika dia menuju penurunan itu saya melihat di sini ada support, di sini ada support. Ini mencoba untuk naik candle hijau ini, tapi di reject ke bawah, ditolak ke bawah. Ketika dia ditolak ke bawah, melahirkan suatu candle merah dengan informasi penurunan, tetapi tidak mampu menembus support ini. Dalam pikiran saya, seperti ini ya, mesti seperti ini. Dalam analisa pikiran saya, ini menjadi sebuah candle merah lahir sebab sumbu candle hijau itu menandakan adanya penolakan harga yang dimanfaatkan oleh harga selanjutnya oleh seller, ya. Tetapi seller ini hanya putus di area support, ya. Walaupun sumbunya ini menembus di sini, ya, tapi bodinya ini kalau kita tarik hanya bisa mencapai level harga yang pernah dicapai oleh candle merah itu. Tuh. Ya, artinya bodi ini hanya bisa menyamai level sumbu candle merah itu. Dan tidak bisa menembus support ini. Ya. Dan di area support ini walaupun kecil, ini adalah perlawanan buyer. Wujud kecilnya candle itu, shadow itu sumbu itu adalah wujud perlawannya buyer. Dan dia tepatnya close price di area support, ya. Dan candle selanjutnya dia melahirkan candle hijau dengan sumbu panjang atas, ya. Artinya dia ingin menuju resisten ini tapi tidak sampai, hanya bisa menyamai level-level harga yang pernah dia tawar. Lahirlah candle doji hijau ini, yang saya bilang ketika lahir candle doji, informasinya kalau nggak naik ya turun, tergantung konfirmasi candle setelahnya. Tetapi lahirlah candle merah ini sebagai konfirmasi dia, ketika dia ingin turun lebih jauh, ternyata di area support yang sama dia reject, dia tolak harganya untuk turun ke bawah. Ada perlawanan dari buyer. Bukti dari apa? Dari sumbu yang dilahirkan ini membawa informasi kenaikan, ya. Tapi lahirnya resisten ini dan konfirmasi bodi daripada candle merah wujudnya itu dilahirkan di sini lagi, ya, di candle merah ini, dan lagi-lagi tidak bisa menembus close price-nya di support sebelumnya. Dan ada penolakan yang secara globalnya kita bisa ambil informasinya, sumbunya panjang bawah, pendek atas, informasinya kenaikan, ini kenaikan. Terus lahirlah candle hijau, secara ukuran body dia mengalahkan candle merah ini. Dan sumbunya bisa dikatakan dia panjang atas Sumbu ini tidak bisa dijadikan informasi ya, tapi setidaknya body itu wujudnya dia mengalahkan level harga body candle merah ini, ya. Dan ketika saya open posisi tadi di sini ya, open posisi di sini, open posisi buy 3 menit, ya. Tapi kan di sini ada resisten, Bang. Sini ada resisten, ya. Kan di sini ada support. Candle merah ini tidak bisa menembus, ini informasinya ke atas, ini ke atas, ini ke atas. Support ini berapa kali dicoba untuk ditembus tapi tidak bisa. Ya, ini ya support ini, support, dan ini support. Candle merah ini tidak bisa menembus support ini, ya. Lahir lagi candle merah ini tidak bisa menembus support ini dan hanya berhenti di area support ini, ya. Lahir lagi candle merah, dia ketika di area support belum sampai di area support ini, dia di reject ke atas. Lagi-lagi lahir candle merah lagi, tidak bisa menembus support ini, ya. Secara logika support ini aja tidak tertembus, apalagi support ini dan support ini, ya. Dan tren lagi menuju kenaikan,
Paham ya? Dengan konfirmasi candle yang secara ukuran dia mempunyai kekuatan buyer yang cukup kuat karena mengalahkan body candle merah, memakan habis ya body candle merah, artinya kekuatan buyer masih ada. Dan saya lihat ini sebuah rejection yang sangat nyata ya, sebuah penolakan harga yang sangat nyata di area support. Dan informasi daripada candle merah ini kenaikan, lahir candle hijau. Secara informasi dia tidak bisa dijadikan informasi, tapi secara body ukuran kekuatannya itu searah dengan rejection ini, searah dengan informasi candle merah ini ya. Nah, dari situ saya menganalisa bahwa harga ini akan naik. Support, support, support. Ini melahirkan support. Ya. Artinya bahwa kekuatan buyer itu mendominasi. Walaupun belum sampai bisa menembus ini. Saya kan sudah katakan ketika dia akan naik, dia akan mencari atau melahirkan suatu dukungan. Dari sini kita sudah melihat bahwa kekuatan buyer itu ada dari candle hijau itu ya. Dari kekuatan hijau, candle hijau ini kekuatan buyer itu ada. Ini resisten ditembus, ini resisten ditembus. Artinya candle ini kekuatannya luar biasa. Ya, luar biasa. Sempurna kekuatan candle ini. Informasinya ke atas. Nah, ini bilang naik gitu kan. Tapi di sini bilang sabar dulu. Kita lahirkan suatu dukungan support. Ketika lahir candle ini, lahirlah candle merah ini, tapi tidak bisa dimanfaatkan oleh seller. Candle merah kedua ini tidak bisa memanfaatkan adanya perlemahan, adanya candle rejeksi, adanya candle doji ini tidak bisa dimanfaatkan oleh candle merah ini. Dia melahirkan rejeksi harga yang di area support. Ya, tidak bisa menembus support ini. Akhirnya dimanfaatkan kembali oleh buyer membentuk support terbaru. Ya. Dengan kekuatan yang sama, yaitu kekuatan buyer yang kuat secara ukuran body. Informasinya kan nggak ke atas bang. Ingat ya, informasi hanya sebuah informasi. Yang jelas informasi kita ambil dari informasi candle ini, merah ini. Ambil informasi daripada sini. Cukup itu. Konfirmasinya ini. Secara kekuatan body itu pasti diutamakan. Ya. Nah, perlemahan ini itu nanti akan dijawab mungkin oleh sumbu. Ya, mungkin oleh sumbu. Paham ya? Nah, artinya di sini dari sini itu sudah bisa dibaca bahwa pertama candle merah ini tidak bisa menembus support ini. Di sini langsung buyer itu mengeksekusi bahwa harga itu dia akan naik, tapi di sini ada resisten. Kita harus cari dukungan dulu. Kita harus cari pendukung dulu yang kuat untuk kita naik. Ini kuat naik ini harga. Bilangnya kayak gitu kan. Tapi di sini ada resisten. Kita tunggu dulu. Jangan kita memaksakan diri. Nah, di sini bilang sabar. Ketika di sini dia mau mengambil napas ancang-ancang, ternyata si seller ini memang memanfaatkan keadaan tapi tidak maksimal. Sebab di sini ada support dan supportnya tidak bisa tertembus. Makanya diambil alih oleh buyer dengan secara kekuatan bodinya itu fix kuat ya. Dan lahirlah candle hijau seterusnya dan profit. Ya, itu analisa saya. Nah, di sini kan resisten ditembus oleh candle ini. Kenapa di sini menjadi merah, Bang? Ya. Sudah saya katakan, ketika tren akan naik, ketika tren akan meneruskan sebuah kenaikan, dia akan ngambil nafas dulu. Dia akan ancang-ancang dulu. Dia akan mencari dukungan dulu, yaitu support. Secara basically support itu dukungan atau perintah kenaikan. Dengan syarat ketika dia mau naik tinggi, support ini tidak bisa menembus ini. Support ini tidak bisa menembus ini. Tapi bang,
Di sini kan ada support bang, sudah tertembus oleh candle ini. Nah candle ini informasinya ke atas, salahnya ya, informasinya ke atas. Dan ketika informasinya ke atas secara kekuatan dia seller, ini resisten, candle ini tidak bisa memanfaatkan keadaan untuk menembus ke support-support di sini ya. Nah terjadilah harga seller itu cukup sampai di sini, stop, diambil alih oleh buyer, informasinya kenaikan ya. Kenapa dia di reject? Sebab di area resisten sebelumnya ya. Resisten mana? Resisten ini nih ya. Resisten support itu akan mempengaruhi jalannya harga ke depan. Setidaknya walaupun dia tidak reversal ataupun tidak membalikan harga, tapi dia akan menjadi sumbu ya. Ini tren lagi naik kan, dia akan naik, dia bilang wah ini akan naik kuat ini, dia bilang kayak gitu, tapi dia akan turun dulu, dia akan ngambil nafas dulu baru teruskan kenaikan. Tapi ketika dalam dia mengambil nafas ataupun dalam dia turun mencari dukungan, ternyata si seller itu mengambil alih tindakan, mengkonfirmasi harga penurunan, ya udah dia turun. Ketika dia turun tidak bisa menembus support ini, ya udah dia naik lagi. Ini kan support. Historinya sama saja. Ya, saya ulangi lagi. Ketika kita fokus, ketika kita buka market trend lagi naik, maka dalam pikiran kita open buy. Mencari dukungan. Dukungannya pertama kan tren. Oke, tren sudah jadi nih. Tren sudah naik kan, tren. Terus yang kedua apa? Yang kedua, informasi daripada candle itu setidaknya informasinya dominan ke atas. Ketika lahir candle merah, contohnya ya, lahir candle merah, yang pastinya dia mempunyai informasi ke atas walaupun secara ukuran body dia kuat. Ketika lahir candle hijau, dia harus melahirkan candle yang kekuatan buyer ya. Ini hijau ya, kekuatan buyer, bukan perlemahan buyer. Itu ketika akan open posisi buy. Tapi kalau kita ingin open posisi buy, kok yang dilahirkan buyer itu candle lemah, ya udah jangan diikuti, tunggu analisa selanjutnya. Nih ya, saya bilang ketika dia sudah menembus support resisten, dia bilang kita akan naik tinggi, tapi kita ngambil napas dulu. Nah di sini membentuk support baru. Paham ya? Ketika seperti ini ya kita scroll ke belakang lagi, setidaknya di time frame 5 menit itu dia ada resisten nggak? Ternyata tidak ada ya, ternyata tidak ada. Nah ini bisa kita manfaatkan untuk open posisi buy ya. Tapi yang terjadi adalah candle seperti ini ya, kita tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sebab apa? Ini penolakan. Walaupun dia membuat support, tapi ini wujud penolakan sebab sudah di harga tertinggi ya, sudah di harga tertinggi, resistennya sudah terjebol tuh ya. Tuh dia ada penolakan walaupun sedikit, tapi penolakan. Paham ya? Jadi itu, setidaknya ketika kita ingin open posisi buy, pastikan candle hijau itu candle kekuatan. Lebih bagusnya lagi informasinya ke atas. Dan pastikan ketika candle merah lahir adalah candle perlemahan seller ya. Contohnya kita akan ingin open posisi buy ya, kita melihat candle merah ini, wah ini informasinya ke atas ini walaupun dia resisten. Wah ini semakin jelas ini bahwa seller itu semakin lemah ya. Lahir lagi, wah bener-bener ini seller ini, dia mulai lemah, informasinya ke atas walaupun secara ukuran body dia kekuatan. Nah lahirlah candle ini, informasinya ke bawah tapi sudah di area support, diambil oleh ini. Paham ya? Nah seperti ini nih, ini informasinya ke atas ya. Ini momen untuk kita untuk open posisi buy ya. Tapi jangan open posisi ketika dia belum ngebreak ini ya, apalagi ini informasinya ke bawah nantinya. Kalau lahirnya informasinya ke bawah, ini belum ditembus ya,
riskan, nanti bahaya walaupun lahir support. Ini resisten, ini support, ya bahaya. Tapi setidaknya kita sudah mengantongi tren, setidaknya kita sudah mengantongi informasinya ke atas. Ini support, ya sudah mengantongi seperti itu, paham ya? Jadi saya harap teman-teman semua bisa mengerti dan paham ya. Nih informasinya ke atas, lahir support. Aduh ya enak banget ini, memang enak banget ini untuk open posisi buy ya. Untuk open posisi buy ini enak banget ini. Saya akan open posisi di sini. Oke ya. Oke. Malah dia turun tuh. Aduh. Berbahaya. Keburu-buru sih. Keburu nafsu. Keburu nafsu akhirnya dia turun tuh. Reject tuh. Tapi tidak apa-apa, relax saja, dia akan naik itu, naik pasti dia itu. Lihat saja teman-teman, sebab saya lihat di time frame 5 menitnya ya, luar biasa supportnya, sempurna banget. Ini support, informasinya ke atas, ini candle hijau, informasinya ke atas, resisten sudah ditembus ya di 5 menit ya. Terus di sini masih jauh. Saya rasa dia masih mau naik ya. Lihat saja lah. Oke ya, tak bosan-bosan saya ingatkan kepada para teman-teman, semoga video-video yang saya share bisa bermanfaat bagi teman-teman ya. Bisa bermanfaat, bisa berfaedah, bisa apa ya, membuat teman-teman itu bisa profit konsisten ya. Jadi jangan malas-malas belajar, saya ingatkan, karena dengan kita belajar sama aja kita mengasah sebuah parang ya. Semakin diasah semakin tajam parang itu. Oke ya. Jadi itu ya untuk part yang kedua ini ya, berkenaan dengan fokus buy. Ketika fokus buy berarti langsung kita terfokus kepada apa? Kepada support, kepada tren ya. Karena support itu memiliki perintah kenaikan. Oke ya, yang di atas itu kayaknya riskan itu ya. Sebab terlalu nafsu tadi sih. Malah candlenya itu reject nih, yang ini bukti rejection itu. Semoga masih naik lah ya. Sebab supportnya tidak bisa ditembus. Oke, profit ya, masih profit. Oke ya. Oke. Jadi itu ya poin-poinnya ya ketika kita ingin open posisi buy. Yang pertama, support tidak bisa ditembus ketika tren naik. Ya, tren naik. Terus resisten-resistennya ditembus. Paham ya? Terus yang lahir adalah candle hijau dengan kekuatan, bukan perlemahan. Dan ketika dia turun, banyak candle-candlenya yang mempunyai informasi ke atas, yaitu candle merahnya. Seperti ini ya. Nih. Nah, ketika di area support, apakah dia akan berhenti seperti ini atau ada di reject ya? Ketika di reject berarti kita tunggu konfirmasi. Paham ya? Jadi itu saja materi untuk kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar ya. Insya Allah saya akan jawab semampu saya ya. Oke ya. Jadi untuk part yang ketiga besok saya akan menjelaskan tentang open posisi sell ya. Open posisi sell. Nah, saya di setiap video nanti saya akan buat secara apa ya, secara sempit lah ya, membahas ya satu materi aja, nggak tercampur-campur. Kalau saya membahas bagaimana open posisi buy, open posisi sell, nanti teman-teman juga semakin bingung kan. Saya akan membahas satu persatu secara detail lah, semaksimal mungkin lah, semampu saya ya. Itu aja.
Kepada para teman-teman, mohon dukungan dan supportnya ya. Saya ingatkan sekali lagi, semoga channel ini bisa berkembang dan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang ingin belajar, bagi orang banyak yang ingin meraih kesuksesan di dunia trading ya. Dan ayo kita sama-sama belajar. Jadi jangan kita itu memulai trading di akun real tanpa adanya bekal yang cukup ya. Oke, itu saja. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.